Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Uli Akbar dengan NIM 2023-211-003. Jadi di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan materi tentang diversifikasi internasional. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana Global Teach Solution akan menyesuaikan produk dan layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional. Nah, yang pertama yaitu Global Teach Solution perlu melakukan riset pasar yang mendalam untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan di berbagai negara. Riset ini dapat dilakukan melalui survei, wawancara, dan analisis data. Terus yang kedua yaitu Global Teach Solution perlu melokasikan produk dan layanan mereka agar sesuai dengan budaya dan bahasa setempat. Nah, ini termasuk penerjemahan konten, penyesuaian desain produk, dan mengubah cara produk dan layanan dipasarkan. Terus yang ketiga yaitu Global Teach Solution dapat bermitra dengan perusahaan lokal untuk membantu mereka memahami pasar dan menjangkau pelanggan. Kemitraan ini juga dapat membantu Global Teach Solution mematuhi peraturan dan undang-undang setempat. Yang keempat yaitu Global Teach Solution perlu mengembangkan strategi pemasaran yang disesuaikan untuk setiap pasar. Nah, strategi ini harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti budaya, bahasa, dan media yang paling populer di setiap negara. Yang kelima yaitu Global Teach Solution perlu menyediakan layanan pelanggan yang berkualitas dalam bahasa setempat. Nah, ini termasuk menyediakan dukungan telepon, email, dan chat online. Misalkan Global Teach Solution adalah perusahaan yang menyediakan layanan media sosial. Nah, mereka ini dapat mengembangkan strategi pemasaran yang disesuaikan untuk setiap negara dengan mempertimbangkan budaya dan media yang populer di setiap negara. Mereka juga dapat menyediakan layanan pelanggan dalam bahasa setempat. Nah, pertanyaan kedua, apa strategi pemasaran yang optimal untuk memperkenalkan merek Global Teach Solution di pasar internasional? Yang pertama, yaitu riset pasar yang mendalam, memahami budaya, preferensi, dan kebutuhan konsumen di pasar target, mengidentifikasi pesaing, dan mengukur pangsa pasar mereka. Terus yang kedua, yaitu membangun strategi branding yang kuat, dengan cara menciptakan nama merek yang mudah diingat dan diucapkan di pasar target, dan mengembangkan logo dan identitas merek yang menarik dan konsisten. Terus yang ketiga yaitu memilih saluran pemasaran yang tepat. Nah, dengan cara menggabungkan media tradisional seperti iklan TV dan cetak, dan dengan media digital seperti media sosial dan pemasaran konten. Terus memanfaatkan influencer, marketing, dan kemitraan strategis. Terus yang keempat yaitu dengan cara membangun hubungan jangka panjang. Berkomunikasi secara terbuka dan transparan dengan pelanggan. Terus membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Terus yang kelima yaitu mematuhi peraturan dan undang-undang lokal. Memahami dan mematuhi peraturan periklanan dan pemasaran di setiap negara, menghormati privasi dan data keamanan pelanggan. Nah, pertanyaan ketiga, bagaimana Global Teach Solution mengelola risiko dan kepatuhan terhadap peraturan di pasar internasional yang berbeda? Yang pertama yaitu melakukan riset dan analisis risiko, yaitu dengan mengidentifikasi risiko politik, ekonomi, hukum, dan reputasi di setiap pasar. Memahami peraturan dan undang-undang yang berlaku di setiap negara. Terus yang kedua yaitu mengembangkan strategi mitigasi risiko. Terus menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko seperti asuransi, diversifikasi, dan due diligence. Membangun hubungan dengan pemangku kepentingan lokal seperti pemerintah dan regulator. Terus yang ketiga yaitu memanfaatkan teknologi. Menggunakan perangkat lunak dan layanan untuk mengelola risiko dan kepatuhan. Terus yang keempat yaitu membangun budaya dan kepatuhan, menanamkan budaya kepatuhan dalam seluruh organisasi, memberikan pelatihan kepatuhan secara berkala. Nah, mendorong karyawan untuk melaporkan pelanggaran kepatuhan.
Pertanyaan keempat, bagaimana perusahaan akan mengevaluasi dan memantau kinerja operasional dan keuangan mereka di pasar baru? Nah, yang pertama yaitu menentukan tujuan dan sasaran. Nah, tetapkan tujuan dan sasaran yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu untuk operasi dan keuangan di pasar baru. Pastikan tujuan ini selaras dengan strategi bisnis perusahaan secara keseluruhan. Terus yang kedua yaitu melacak indikator kinerja utama atau KPI. Pilih KPI yang relevan untuk mengukur kinerja operasional dan keuangan di pasar baru. Nah, adapun beberapa KPI umum termasuk pangsa pasar, laba atas investasi atau ROI, dan margin laba. Terus yang ketiga, melakukan analisis keuangan. Siapkan laporan keuangan secara berkala untuk pasar baru. Nah, yang keempat yaitu melakukan audit internal. Lakukan audit internal secara berkala untuk operasi di pasar baru. Terus yang kelima, memperoleh umpan balik dari pelanggan. Nah, kumpulkan umpan balik dari pelanggan tentang produk, layanan, dan pengalaman mereka secara keseluruhan. Pertanyaan kelima, apa strategi cadangan jika ekspansi internasional tidak memberikan hasil sesuai yang diharapkan? Yang pertama yaitu mengevaluasi ulang strategi pasar, mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesesuaian produk atau layanan dengan pasar, efektivitas strategi pemasaran dan penjualan, kondisi ekonomi dan politik di pasar, dan persaingan. Terus yang kedua yaitu mengurangi atau menarik diri dari pasar. Nah, jika pasar tidak menunjukkan potensi yang cukup, jadi maka harus mempertimbangkan untuk mengurangi atau menarik diri sepenuhnya. Terus yang ketiga yaitu memperkuat kemitraan lokal. Nah, dengan cara bekerja sama lebih erat dengan mitra lokal untuk meningkatkan pemahaman tentang pasar dan meningkatkan peluang keberhasilan. Terus yang keempat yaitu berfokus pada pasar domestik. Nah, dengan cara memperkuat posisi perusahaan di pasar domestik sebelum mencoba ekspansi internasional lagi. Terus yang kelima yaitu memperkuat upaya pemasaran dengan cara menggunakan berbagai saluran pemasaran untuk menjangkau pelanggan potensial dan meningkatkan kesadaran merek. Terus yang keenam yaitu meninjau struktur organisasi. Nah, harus membuat tim yang berdedikasi dengan keahlian yang tepat untuk mengelola operasi di pasar internasional. Terus yang ketujuh yaitu mempertimbangkan akuisisi atau merger. Mempertimbangkan untuk mengakuisisi atau merger dengan perusahaan lokal di pasar internasional. Itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.